Halo anak-anak. Pernah dengar cerita Keong Emas? Cerita ajaib dari Indonesia tentang putri cantik, penyihir jahat, dan keong emas. Siap mendengarkan? Cerita ini dari zaman dulu sekali. Diceritakan turun-temurun. Banyak yang suka cerita ini. Mereka ingin berbagi keajaibannya. Ayo kita dengarkan kisah Keong Emas. Sekarang tutup mata kalian dan bayangkan kerajaan yang indah. Ada sawah hijau, pohon kelapa tinggi, dan sungai berkilau. Disinilah cerita kita dimulai. Dahulu kala, di kerajaan yang indah ini, hiduplah seorang putri baik hati bernama Dewi Galuh. Ia dicintai semua orang. Senyumnya manis dan hatinya lembut. Semua orang sangat menyayanginya. Tapi ada yang tidak menyukai Dewi Galuh. Dia adalah penyihir tua dan iri bernama Yuyu Rumpung. Yuyu Rumpung ingin menjadi wanita tercantik di kerajaan. Dia iri dengan kecantikan Dewi Galuh. Setiap kali Yuyu Rumpung melihat Dewi Galuh, hatinya dipenuhi dengan rasa cemburu yang membara. Dia tidak bisa menerima bahwa ada seseorang yang lebih cantik dan lebih dicintai daripada dirinya. Suatu hari, Yuyu Rumpung memutuskan untuk melakukan trik jahat. Dia ingin menyingkirkan Dewi Galuh. Apa yang akan dia lakukan? Yuyu Rumpung mulai merencanakan siasat liciknya. Dia mengumpulkan ramuan-ramuan ajaib dan mantra-mantra gelap dari buku sihir kuno miliknya. Dia berencana untuk membuat Dewi Galuh jatuh sakit dan kehilangan kecantikannya. Dengan begitu, dia berharap semua orang akan melupakan Dewi Galuh dan mulai mengaguminya. Namun, Dewi Galuh tidak mudah ditaklukkan. Dia memiliki hati yang kuat dan keberanian yang besar. Bagaimana Dewi Galuh akan menghadapi ancaman ini? Akankah dia berhasil mengalahkan sihir jahat Yuyu Rumpung? Mari kita saksikan kisahnya lebih lanjut. Yuyu Rumpung menggunakan sihirnya pada Dewi Galuh. Dia mengucapkan mantra yang sangat kuat. Yuyu Rumpung menjadi Keong Emas. Sekarang, Tatan Vidma Midstik, Deal Boda Berwait. Dewi Galuh yang malang terjebak. Dia sendirian. Dia tidak tahu bagaimana caranya untuk kembali. Keong emas itu hanyut terbawa sungai. Dewi Galuh ketakutan. Dia merindukan keluarganya. Tapi dia tahu dia harus berani. Sungai membawa keong emas itu semakin jauh. Dewi Galuh melihat banyak tempat baru. Dia melihat gunung yang tinggi dan hutan yang hijau. Dia melihat burung-burung berwarna-warni dan monyet-monyet yang lucu. Perjalanan itu panjang. Terkadang airnya deras. Tapi Dewi Galuh tidak pernah putus asa. Dia tahu seseorang akan menemukannya. Suatu hari keong itu sampai di sebuah desa. Desa yang damai. Penduduknya baik hati. Mereka tidak tahu kejutan ajaib menanti mereka. Di desa ini hiduplah seorang wanita baik hati bernama Mbok Rondo. Dia seorang janda. Hidupnya sederhana. Dia dikenal karena kebaikannya. Suatu pagi Mbok Rondo sedang memancing di sungai. Dia merasakan tarikan di pancingnya. Dia menariknya. Betapa terkejutnya dia, itu adalah keong emas yang indah. Dia belum pernah melihat yang seperti itu. Makhluk yang sangat indah, serunya. Mbok Rondo memutuskan untuk membawa pulang keong itu. Dia ingin merawatnya. Setiap hari, Mbok Rondo akan berbicara dengan keong itu. Dia memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Keong emas itu bukan hanya sekadar hewan peliharaan baginya, tetapi juga teman yang setia. Setiap kali dia merasa kesepian, dia akan berbicara dengan keong itu. Seolah-olah keong itu bisa mengerti setiap kata yang diucapkannya. Dia akan bernyanyi untuknya saat dia bekerja. Lagu-lagu yang dinyanyikannya adalah lagu-lagu lama yang dia pelajari dari ibunya. Dia merasakan hubungan yang aneh dengan keong emas itu. Seolah-olah ada sesuatu yang magis di antara mereka. Setiap nada yang dia nyanyikan, keong itu tampak lebih bersinar dan hidup. Suatu hari, sesuatu yang ajaib terjadi. Mbok Rondo sedang memasak sup. Dia meninggalkan panci di atas kompor untuk mengambil beberapa bumbu dari kebun. Ketika dia kembali, dia terkejut melihat sesuatu yang luar biasa. Ketika dia kembali, dapur itu penuh dengan makanan lezat. Itu adalah makanan paling menakjubkan yang pernah dilihatnya.
Ada berbagai macam hidangan, dari nasi kuning hingga rendang, semuanya tampak begitu menggugah selera. Mbok Rondo tidak bisa mempercayai matanya. Ini terjadi lagi dan lagi. Setiap kali dia meninggalkan dapur, dia akan kembali menemukan lebih banyak makanan lezat. Mbok Rondo curiga ada yang istimewa dari keong itu. Dia memutuskan untuk mencari tahu. Dia mulai mengamati keong itu dengan lebih cermat, mencoba memahami rahasia di balik keajaiban ini. Apakah keong emas itu memiliki kekuatan magis, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum dia ketahui? Mbok Rondo bertekad untuk menemukan jawabannya. Suatu hari, Mbok Rondo berpura-pura meninggalkan rumah. Dia bersembunyi dan mengawasi. Betapa terkejutnya dia. Keong emas itu mulai bersinar. Ia berubah kembali menjadi Putri Dewi Galuh yang cantik. Mbok Rondo tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Keajaiban yang terjadi di depan matanya membuatnya terdiam sejenak. Dewi Galuh menceritakan semuanya padanya. Dia bercerita tentang penyihir jahat dan mantranya. Penyihir itu telah mengutuknya menjadi keong emas, dan hanya dengan bantuan seseorang yang berhati tulus, dia bisa kembali ke wujud aslinya. Dewi Galuh merasa sangat beruntung bertemu dengan Mbok Rondo. Mbok Rondo berjanji untuk membantunya. Dia merasa tergerak oleh cerita Dewi Galuh dan bertekad untuk membantu sang putri kembali ke kerajaannya. Mbok Rondo tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia siap menghadapi segala rintangan demi kebaikan Dewi Galuh. Bersama-sama, mereka melakukan perjalanan kembali ke kerajaan Dewi Galuh. Perjalanan mereka penuh dengan tantangan, tetapi dengan keberanian dan ketulusan hati, mereka berhasil mengatasi semuanya. Raja dan Ratu sangat gembira melihat putri mereka lagi. Mereka berterima kasih kepada Mbok Rondo atas kebaikannya. Mereka mengadakan pesta besar untuk merayakan kembalinya Dewi Galuh. Seluruh kerajaan bersuka cita, dan Mbok Rondo diangkat menjadi bagian dari keluarga kerajaan sebagai tanda terima kasih. Dewi Galuh dan Mbok Rondo menjadi sahabat sejati, dan mereka hidup bahagia selamanya. Rencana jahat Yuyu Rumpun telah gagal. Kebaikan telah menang atas kejahatan. Dewi Galuh belajar bahwa kecantikan sejati datang dari dalam. Dia belajar tentang kekuatan kebaikan. Dan itulah, anak-anak, kisah keong emas. Ingat, sekecil apapun tindakan kebaikan dapat menciptakan keajaiban. Sekarang waktunya tidur.